Pergi di hari Minggu bersama pacar baru, naik Vespa keliling kota sampai Binaria. Hatiku jadi gembira sesampainya di sana. Duduk dua-duaan makan roti buaya, dengar lagu kita menari bersama, menari bersama, kita menari bersama, kita menari bersama. Selamat pagi. Kita berkumpul bersama. Bisa ya? Nah, selamat pagi pemirsa. Pagi ya. Nana, kenapa kayak seneng banget hari ini? Seneng banget lah aku. Aku kan memang tiap hari seneng. Betul, apalagi jumpa lagi sama pemirsa di rumah ya. Pasti dong. Kita pastinya hari ini akan menghadirkan banyak sekali informasi yang menarik, kemudian juga nanti akan ada narasumber yang pasti ini berguna sekali untuk Anda, inspiratif sekali. Hari ini kita mulai langsung, ini dia intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Ngomong-ngomong ngasih info nggak bikin kepo, intermezzo adalah salah satunya nih ya. Nah, memberikan info terutama mungkin buat Anda pemirsa yang sudah pernah mencoba sensasi bermain skuter di dalam air. Pasti banyak yang belum ya. Belum lah pasti. Karena bermain skuter di dalam darat biasanya ya kan. Iya, ini bisa. Bisa. Nah, ini berpetualang membelah dunia bawah laut sambil bermain dengan ikan dan juga melihat keindahan terumbu karang bakal jadi pengalaman yang sangat luar biasa indahnya. Kita lihat informasinya. Apa jadinya kalau bermain skuter di dalam air? Kayak naik motor pada umumnya, wisatawan bakal menggerakkan kemudi dari 2 stang skuter. Jangan lupa pakai helm ya. Helm yang satu ini melindungi kamu dari kekurangan oksigen. Dipandu sama penyelam profesional, mereka diajak berenang mengelilingi terumbu karang yang asli di Pulau Lembongan, Denpasar, Bali. Sedikitnya 200 hingga 300 wisatawan asing yang sebagian besar dari Tiongkok dan Taiwan berkunjung di objek wisata Nusa Ceningan setiap harinya. Mereka ingin mencoba sensasi menaiki motor skuter di bawah air sambil melihat keasrian biota laut Pulau Nusa Ceningan. Dari Kelungkungan Bali, Igede Juli Arsana melaporkan. Nah, keren ya. Air keren banget. Harus pakai helm kalau itu, Nak. Iyalah, jangan enggak. Kalau enggak bisa nafas. Nggak bisa nafas, iya, betul sekali. Kalau misalnya kita naik skuter di dalam laut gitu, melihat keindahan bawah laut Indonesia yang kaya sekali, paling enak di foto ya, atau kita selfie terus diupload ke media sosial. Pastinya, tapi sebelum kita bahas mengenai selfie nih, kita juga mau ngasih lihat sama pemirsa yang ada di rumah. Kalau sekarang mau melihat keindahan alam, jangan jauh-jauh lagi, bisa melihat yang namanya Grand Canyon atau situs arkeolog Petra. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Arizona, Amerika Serikat, pemirsa. Sampai belibet deh tuh ngomongnya ya, atau ke Jordania, karena di Indonesia ini ada di Bangkalan Madura yang menyajikan panorama alam yang tidak kalah indah yang ada di Amerika sana tentunya ya. Namanya itu adalah Bukit Pelalangan. Nah, kira-kira seperti apa di Arizona sungguhan ini? Kita lihat sama-sama, ini dia. Mari kenal. Pengen lihat keindahan Grand Canyon? Gak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat, Indonesia juga punya. Namanya Bukit Pelalang Bengkalan. Deretan tebing bekas pertambangan Bukit Kapur mirip banget sama Grand Canyon Amerika Serikat. Rasa penasaran mendorong wisatawan gak cuma dari Madura, tapi dari berbagai daerah buat berkunjung ke sini.
Mereka yang datang langsung dibuat terkagum-kagum sama keindahan tebing. Bahkan sebagian dari mereka mengabadikan lewat foto bersama keluarga. Jika kamu sedang berkunjung ke Bangka, Wow, wonderful Indonesia ya Naya. Luar biasa ya, itu di Madura. Kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat. Sekarang di Madura, Bukit Pelalangan udah ada tadi. Pastinya itu Green sangat Canyon. Betul, sangat memukau ya. Iya, Kayaknya betul. pengen ke sana ketika weekend nanti lah. Boleh lah, mau ke Madura. Boleh, Mau bisa ke jadi Madura referensi juga ya. Iya, betul. Itu selain tadi kita bahas mengenai Ya. keindahan alam yang ada di Indonesia, kali ini pemirsa ada lagi anak bangsa yang tidak kalah spektah gitu ya, memukau sekali. Mungkin Betul. banyak nih udah tahu kalau misalnya baterai itu pasti sering dengar dong yang namanya lithium, benar nggak? Ya kan? Nah ini ternyata baterai lithium ini emang penyanyi ya? Apa katanya? Sama judul lagu katanya. Ih, dasar. Bukan, ini baterai lithium Kakak Via. Jadi penemunya ini dari Indonesia, namanya Betul. Profesor Efri gitu. Nah, kita lihat ya kiprah dan juga penemuan dari Profesor Efri, wanita asal Indonesia. Ini dia. Hayo tebak, siapa penemu baterai lithium? Bukan ilmuwan asal Amerika atau Jepang. Tidak gitu. Karena Lithium diciptain sama anak bangsa, Profesor Efri. Hebat kan? Kali ini saya mau ajak Anda melihat langsung proses pembuatan dari baterai lithium tabung silinder. Oke, nah sekarang pemirsa, saya dengan Ibu Efri ini rencananya akan membuat baterai. Untuk membuat baterai lithium cukup rumit. Ukurannya, Bu? Ada berbagai tahapan, mulai dari bubuk anoda atau katoda diberikan campuran PVDV untuk menghasilkan cairan seperti bubur. Negatif anoda. Setelah menjadi bubur, larutan ditaruh ke dalam kertas aluminium foil, lalu dikeringkan agar bubuk partikel lebih rata dan tidak terdapat gumpalan. Setelah itu, masukkan ke dalam mesin oven selama 1 hari. Setelah benar-benar kering, kita dapat memotong dengan menggunakan cutter dengan ukuran 6 cm. Jika selesai dipotong, kertas tersebut diberikan konektor positif dari aluminium dan konektor nikel untuk negatif. Sehabis diberikan konektor dapat di-welding atau dilas agar konektor tersebut dapat menempel dengan sempurna. Jika selesai, jangan lupa beri isolasi dan dimasukkan ke dalam tabung silinder. Dan tahapan yang terakhir adalah pemberian daya. Kita selalu melihat di situ ada berapa voltasenya, ya. Misalnya 3 volt, 3,7 volt. Baterai lithium memiliki daya hingga 3 volt. Baterai yang tidak kalah kualitasnya dengan bangsa luar atau bangsa lain. Jadi buat apa untuk membeli baterai yang tidak buatan Indonesia? Karena kualitasnya jauh lebih baik buatan kita sendiri. Angela Monda, Muhammad Faisal, MNC Media, Tangerang, Banten. Wow, Wow. Monda enak sekali ya bisa bersanding dengan Profesor Efri. Itu Betul bangga sekali. sekali pastinya ya kan. Pastinya bersanding, Betul. luar biasa, luar biasa. Duduk, maksudnya berdiri, bersebelahan dengan Profesor bertemu, Efri. bercakap-cakap, berbincang Betul. gitu ya Reza ya. Pasti bangga ya kan, salah satu Pasti. profesor wanita di Indonesia yang menciptakan baterai lithium. Betul sekali, itu dia tadi Angela Ya. Monda dan juga Profesor Efri ya. Pemirsa udah ngasih kita informasi kalau baterai lithium itu ternyata salah satu pembuatnya adalah dari Indonesia. Betul sekali. Nah ini juga ada makanan yang asli dari Indonesia. Apa itu? Surabi tahu? Tahu. Tahu kan? Tahu Suka nggak? lah. Pada suka nggak? Suka. Suka. Apalagi Surabi Bandung. Aku suka banget. Kalau saya Surabi mana aja yang penting gratis. Iya, ya kan? Nah, ini ada informasi masalah kuliner. Pemirsa di mana kue Surabi mungkin lebih dari 50 pilihan topping yang Ya. lezat akan kami hadirkan dari jajanan tradisional. Kini si Surabi jadi hidangan yang berkelas, namun harganya juga tak menguras kantong kok. Kita lihat informasinya berikut ini. Sore-sore di tengah kemacetan, mampir sebentar ke kafe buat rehat sejenak yuk. Kalau biasanya Surabi ditemenin sama kuah gula atau oncom, di sini Surabi punya 50 topping, mulai dari yang manis kayak coklat, durian, sampai yang asin
kayak surabi lada hitam ataupun smoked beef. Makin lama makin lupa atau makin lama makin dilupa. Makanya kita akan coba surabi ini makanan yang tradisional kita menjadi makanan yang lebih booming atau lebih dikenal, dan makanan yang tradisional yang sudah ditinggalkan kita upgrade lagi menjadi makanan yang menjadi favorit ke depannya. Nah, ini dia pemirsa, pilihan dari beberapa topping dari puluhan topping yang ada di surabi teras ini, dan yang paling favorit adalah surabi topping durian. Saya cicip kayak apa ya rasanya. Dilihatnya sausnya ini udah kental ya, kayak apa tekstur dari Kuliner yang menggoyang lidah dan lantunan musik yang aduhai jadi perpaduan yang klop banget. Enak ya, makan makanannya enak. Saya juga sangat rekomen ya. Terutama surabinya banyak variannya. Nggak usah takut kantong jebol, karena harganya relatif terjangkau, nggak sampai 50.000. Segar banget pemirsa, ditutup dengan minuman yang segar, karena di sini terdapat pula puluhan minuman yang segar dan juga enak-enak. Ini bisa menjadi referensi Anda ataupun keluarga Anda untuk berkunjung ke tempat nongkrong yang seru atau ingin coba makanan yang baru. Wajib dicoba. Dari Ciputat, Tangerang Selatan, Dini Rafiu, Putra Iksan, melaporkan. Wah, ini enak banget ya. Sebelum banget. puasa dia Udah jajan-jajan dulu ya. dia ya dari Dipuas-puasin kemarin dulu, ya. betul. Makan-makan yang enak nggak apa-apa lah Iya. itu tadi. Dini selamat makan ya. Tapi juga harus hati-hati nak ngomong Kenapa? masalah makanan enak. Kan ada loh nak penyebab-penyebab makanan yang akhirnya banyak menimbulkan penyakit, salah satunya stroke. Itu bahaya loh pemirsa. Betul sekali. Nah, untuk pemirsa ya, hati-hati juga nih yang namanya makanan itu bisa membuat kita terserang penyakit, dan mungkin salah satu pencetusnya adalah untuk penyakit stroke. Untuk Betul. Anda yang mungkin ada kerabat atau mungkin keluarga yang terkena penyakit ini, nanti kita bisa sharing sama-sama, ada narasumbernya juga, dan jangan Betul. lupa bisa juga telepon di line telepon kita di 021 314 1360 ya. Jangan lupa habis ini kita balik di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.